Assalamualaikum. Malam ini, Pasar Klewer menyimpan rahasia yang tidak pernah tersentuh manusia biasa. Di antara pedagang dan lampu temaram, ada aroma bubur yang bukan sekadar makanan, melainkan gerbang ke dunia gaib yang menunggu jiwa-jiwa yang lengah. Bayangan bergerak sendiri, bisikan tak kasat mata menembus kepala, dan mata merah yang mengintai di kegelapan menuntut perhatianmu. Jika keberanianmu goyah, malam ini kau bisa terseret ke dalam pusaran kegelapan yang tak pernah bisa kembali. Pasar Klewer selalu ramai di siang hari, penuh dengan teriakan pedagang dan herek-pikak pembeli. Namun ketika senja mulai merayap, sebuah nuansa berbeda perlahan menyelimuti deretan los pasar. Lampu-lampu kuning temara menggantung di tiang-tiang tua, sementara bayangan pedagang dan pembeli tampak memanjang, memutar, dan seolah menari dengan sendirinya. Di tengah suasana itu, Pak Kiai Zuhri melangkah pelan, dengan tongkat kayu menuntun langkahnya. Sesuatu di udara malam itu membuatnya merasa waspada. Udara lembab yang biasanya terasa segar kini mengandung aroma aneh, sedikit anyir dan hangat, seakan mengundang rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Pak Kiai Zuhri berhenti sejenak di antara deretan pedagang yang menjual kain batik dan pernak-pernik. Matanya tertuju pada seorang lelaki tua bertubuh kurus, mengenakan sarung lusuh dan kemeja coklat kusam. Rambutnya putih, panjang, dan acak-acakan. Sosok itu duduk di depan gerobak kayu yang menebarkan aroma kambing yang berbeda, tidak seperti aroma daging segar biasa, tapi bercampur aroma tanah lembab dan bau yang menimbulkan rasa mual tipis. Di papan kayu kecil tertulis dengan tinta yang hampir pudar, "Bubur kambing Mbah Mintok." Ada sesuatu pada sosok Mbah Mintok yang membuat darah Pak Kiai Zuhri sedikit membeku. Matanya yang gelap seolah menatap lebih jauh dari sekadar pandangan manusia biasa, menembus hingga ke dasar hati yang paling dalam. Pak Kiai Zuhri menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Ia telah banyak menghadapi hal-hal mistis dalam hidupnya. Namun ada getaran yang berbeda dari sosok ini, getaran yang mengingatkannya pada cerita lama tentang makhluk gaib yang menjelma menjadi manusia, menunggu jiwa yang lengah untuk diikat dan dikunci dalam dunia lain. Kerumunan di sekitar gerobak Mbah Mintok terlihat biasa-biasa saja. Orang-orang sibuk membeli dagangan lain, namun ada beberapa pembeli yang tampak mematung. Mata mereka kosong, menatap bubur di mangkuk tanpa berkedip. Suara-suara pasar yang lain seolah tertelan oleh hening yang aneh di sekitar gerobak itu. Pak Kiai Zuhri menatap sekeliling, merasakan sedikit hawa dingin. Meski udara malam terasa hangat, dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Aroma bubur kambing itu semakin kuat, menusuk hingga ke hidung, dan menimbulkan perasaan aneh di perutnya. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbihnya, membacakan doa perlahan di antara gigi yang terkatup rapat. La haula wala quwata illa billah, gumamnya. Ia tahu, jika ada yang tidak wajar, maka doa itu akan menjadi pelindungnya. Mbah Mintok tersenyum tipis. Senyumnya tidak ramah, tapi juga tidak sepenuhnya menakutkan. Ada sesuatu yang membuat Pak Kiai Zuhri merinding. Sebuah magnet gaib yang menariknya untuk duduk dan mencicipi bubur itu. Kiai ayo Dakoba, bubur ini berbeda, Kiai. Tidak semua orang bisa merasakan keistimewaannya, kata Mbah Mintok dengan suara serak, yang seakan datang dari jauh, namun terdengar jelas di telinga Pak Kiai Zuhri. Rasa penasaran bertarung dengan naluri waspada. Pak Kiai Zuhri tahu, siapapun yang menyerah pada rasa penasaran terhadap hal gaib, bisa kehilangan lebih dari sekadar waktu, bisa kehilangan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ditolak, sesuatu yang membuat langkahnya berat, namun terus maju. Dengan tangan gemetar, ia menerima mangkuk bubur yang diletakkan di depannya. Aroma panas dan beraroma anyir mengepul, dan ketika sendok pertama menyentuh bibirnya, terdengar suara samar seperti bisikan, "Pak Kiai, jangan menolak, jangan menolak." Pak Kiai Zuhri menelan ludah. Matanya menatap Mbah Mintok yang tetap tersenyum tanpa berkedip. Dunia di sekitarnya seolah berubah. Orang-orang yang tadinya berkerumun kini tampak memudar. Hanya bayangan samar yang bergerak lambat di pinggir penglihatan. Suara-suara pasar hilang, digantikan oleh deru napas yang seakan datang dari tanah dan udara sekaligus. Hati Pak Kiai Zuhri berdebar. Ia tahu, ia telah menjejak ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bubur kambing. Bisikan itu terus mengalir, menembus kesadaran,
dan terasa seperti tangan halus yang menyentuh setiap sudut pikirannya. Pak Kiai Zuhri menutup mata, menguatkan diri dengan wirid dan doa-doa panjang yang ia hafal sejak muda. Namun setiap kata yang diucapkan terasa menentang keheningan yang semakin menekan tanpa disadari. Bayangan di sekitar gerobak Mbah Mintok mulai bergerak. Bayangan kambing, besar dan gelap, muncul perlahan di sudut mata Pak Kiai Zuhri. Dengan mata merah yang menyala, ia membuka mata, dan seluruh pasar yang terlihat biasa kini tampak berubah menjadi medan kegelapan, di mana Mbah Mintok berdiri sebagai penguasa yang mengundang jiwa untuk dicoba. Pak Kiai Zuhri menelan bulat-bulat, menyadari bahwa malam itu, di pasar Klewer yang biasanya riuh, ia telah masuk ke dalam pusaran misteri yang tak bisa ia hindari. Bubur Mbah Mintok bukan sekadar makanan. Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Senja yang tadinya tenang, kini menjadi awal dari malam yang penuh ketegangan, mistis, dan horor yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan Pak Kiai Zuhri, dengan tasbih di tangan dan iman yang menahan setiap bisikan jahat, tahu bahwa pertarungan antara dunia nyata dan gaib baru saja dimulai. Setelah menelan sendok pertama bubur Mbah Mintok, Pak Kiai Zuhri duduk terpaku. Rasa hangat dan gurih yang aneh menyebar di lidah. Namun di balik itu, ada rasa getir yang membuat seluruh tubuhnya meremang. Ada sesuatu yang menempel di pikirannya, seperti suara samar yang mengalir dari mangkuk ke telinganya. Bisikan itu lembut, halus, namun menembus hingga ke hati terdalam. Jangan menolak, jangan menolak. Suara itu berulang, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Pak Kiai Zuhri menutup mata, menggenggam tasbih lebih erat, dan melantunkan doa-doa perlindungan. Namun setiap kata yang keluar seakan berusaha ditarik kembali oleh kekuatan lain. Ia merasakan hawa dingin yang menembus tubuhnya. Padahal udara malam di pasar terasa hangat. Sejenak, ia membuka mata. Kerumunan di sekitarnya terlihat normal, orang-orang sibuk membeli sayuran, batik, dan pernak-pernik. Namun jika diperhatikan lebih teliti, beberapa orang yang dekat dengan gerobak Mbah Mintok tampak seperti menatap kosong ke arah mangkuk bubur. Tanpa sadar bahwa mereka menahan napas, tubuh mereka kaku, langkah mereka lambat, seolah sedang tersedot ke dalam pusaran tak terlihat. Pak Kiai Zuhri merasakan getaran aneh di lantai pasar. Bukan getaran fisik, tapi seperti denyut yang berasal dari dunia lain. Setiap langkahnya terasa berat, dan aura Mbah Mintok semakin menekan, seolah membungkusnya dengan kain hitam tipis yang melilit tanpa disadari. Aroma bubur itu semakin kuat, menempel di hidungnya, masuk ke paru-paru, seakan ingin menembus jiwanya. "Apa yang kau rasakan, Kiai?" bisik Mbah Mintok. Suaranya lembut tapi berat, terdengar seperti gema dari gua jauh. Pak Kiai Zuhri menelan bulat-bulat, mencoba mengatur napas. "Ini bukan bubur biasa," gumamnya pelan pada diri sendiri. "Ini jebakan bagi jiwa manusia." Tanpa sadar, Pak Kiai Zuhri mulai mendengar bisikan lain, lebih halus, lebih melingkar, seolah muncul dari setiap sudut pasar. Ada suara rintihan yang samar, campur dengan desahan seperti hewan yang terluka. Suara itu mengikuti ritme detak jantungnya, menyesuaikan diri dengan napasnya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasakan seperti ada makhluk yang bersembunyi di balik setiap gerobak, setiap tumpukan kain batik, menunggu untuk muncul. Ketika ia menengok ke arah Mbah Mintok, sosok tua itu tersenyum lagi. Senyum itu bukan senyum ramah, tapi senyum penguasa yang mengetahui rahasia alam lain. "Kiai, jangan takut. Buba ini hanya akan menunjukkan siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Kau akan melihat sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata." Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbihnya, menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri. Ia menahan diri untuk tidak menatap bubur terlalu lama, karena setiap pandangan menimbulkan kilatan hitam di tepi matanya. Bayangan kambing hitam, besar, dengan mata merah yang menatap langsung ke jiwanya. Ia tahu itu bukan halusinasi biasa, itu adalah pertanda nyata dari kekuatan gaib Mbah Mintok. Suara bisikan itu semakin jelas. Kali ini bukan sekadar kata-kata, tapi ungkapan rasa sakit, rindu, dan amarah yang menumpuk, seolah ribuan jiwa terperangkap dalam satu mangkuk bubur. "Kiai, rasakan, rasakan, rasakan." Tubuh Pak Kiai Zuhri menegang. Ia mencoba melafalkan doa,
tetapi kata-kata tersendat. Setiap huruf seakan ditelan oleh udara di sekitarnya, digantikan oleh bisikan lembut namun menggigit. Datanglah, David. Di sekeliling gerobak, orang-orang mulai bergerak pelan, perlahan, seperti boneka yang digerakkan benang halus. Mereka menatap bubur tanpa sadar, dan beberapa mulai mendekat, menarik mangkuk tanpa menyentuh tangan Mbah Mintok. Pak Kiai Zuhri menyadari, itu bukan sekadar bubur. Ini adalah ritual, panggilan bagi jiwa-jiwa yang rentan. Ia menggigit bibir, menahan rasa ingin muntah. Namun di balik ketegangan itu, muncul pemahaman. Bubur itu bukan hanya mengikat jiwa, tapi juga menguji iman. Siapapun yang memiliki keimanan kuat, bisa menahan bisikan itu. Siapapun yang lemah, akan terseret ke dunia lain. Dunia yang penuh kegelapan dan jeritan tanpa akhir. Pak Kiai Zuhri menarik napas panjang. Ia harus tetap fokus. Ia memejamkan mata, memusatkan energi spiritualnya, membaca doa perlindungan dengan suara yang nyaris bergetar. Setiap huruf, setiap ayat menjadi perisai di tengah pusaran gaib yang ingin menariknya masuk. Tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia bisa merasakan makhluk-makhluk halus yang bersembunyi, merayapi setiap celah kesadarannya, menguji kekuatan iman yang ia miliki. Di saat itulah, aroma bubur berubah. Semula hanya anyir dan hangat, kini ada rasa logam, seperti darah segar yang menetes di tanah. Pak Kiai Zuhri menahan diri, menelan ludah, dan menyadari bahwa ini baru permulaan. Malam di Pasar Klewer, yang tadinya biasa kini menjadi medan ujian bagi jiwa-jiwa manusia. Dan bubur Mbah Mintok adalah gerbang menuju kengerian yang belum pernah ia alami. Ia menatap mangkuk bubur sekali lagi. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang bukan makanan. Sebuah bayangan hitam kecil berkelebat, seolah hidup, seakan menunggu momen untuk melompat ke dunia nyata. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbih lebih erat, bersiap menghadapi malam panjang yang penuh misteri dan bisikan-bisikan yang akan menuntunnya pada pertarungan antara iman dan kegelapan. Dan dari balik senyum Mbah Mintok, terdengar satu kata yang membuat bulu kuduk Pak Kiai Zuhri merinding. Datanglah Kiai, malam ini kau akan mengenal apa itu bubur gaib sejati. Setelah menghabiskan sendok demi sendok bubur Mbah Mintok, Pak Kiai Zuhri merasakan perubahan yang aneh. Tubuhnya panas, namun kulitnya seperti merinding. Di kepalanya terdengar bisikan yang semakin keras, tapi tidak datang dari mulut manusia. Bisikan itu datang dari dalam dirinya sendiri, dari mangkuk bubur yang baru saja ia habiskan. Kiai, kaudat. Suara itu bergema, lembut, namun mengandung kekuatan yang memaksa. Pak Kiai Zuhri menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin ia menenangkan diri, semakin kuat suara itu menembus kesadarannya. Rasanya seperti tenggen-tenggen, tak terlihat meraba setiap sudut pikirannya, menggali setiap keraguan dan ketakutannya. Ia membuka mata perlahan. Pasar Klewer yang tadi ramai, kini tampak berbeda. Lampu-lampu temaram menggantung lebih rendah. Bayangan pedagang memanjang hingga menyerupai makhluk yang menunggu untuk menerkam. Orang-orang di sekitar gerobak Mbah Mintok tampak melayang di antara realitas dan mimpi. Pandangan kosong mereka menatap bubur dengan intensitas yang menakutkan. Beberapa bergerak perlahan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pak Kiai Zuhri menelan ludah. Ia sadar, bubur Mbah Mintok bukan sekadar makanan biasa. Ia adalah jembatan, pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. Bayangan kecil bergerak di tepi penglihatannya. Bentuk-bentuk yang tidak bisa ia pahami. Bayangan menyerupai kambing hitam dengan mata merah yang berkilat seperti bara api. Setiap kali Pak Kiai Zuhri mengedip, bayangan itu semakin dekat, seakan mengikuti irama napasnya. Pak Kiai, jangan menolak, jangan menolak. Bisikan itu terdengar semakin nyata, seolah keluar dari mangkuk yang sudah habis. Tubuhnya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Ia segera membaca doa perlindungan, tasbihnya berputar cepat di tangan. Namun setiap kata yang diucapkan terasa berat, terhenti, seolah ada kekuatan yang menahan lidahnya. Mbah Mintok tersenyum tipis dari balik gerobaknya. Matanya menyala dalam gelap. Kiai, kau bisa merasakannya bukan? Kau bisa merasakan bisikan-bisikan yang datang dari dunia lain. Ini adalah awal. Dunia yang kau kenal hanyalah permukaan. Yang ada
Di balik ini adalah kegelapan yang tidak bisa dihindari. Pak Kiai Zuhri menelan air liur. Matanya menatap sosok tua itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, jika ia lengah sebentar saja, jiwa atau pikirannya bisa terseret ke dalam pusaran gelap yang sedang menunggunya. Getaran di lantai pasar semakin terasa, tidak lagi berupa sensasi biasa, tetapi seperti denyut nadi makhluk tak terlihat yang bersembunyi di setiap sudut. Tiba-tiba, sesuatu menyeruak di sisi pandang Pak Kiai Zuhri. Bayangan kambing hitam raksasa dengan mata merah membara muncul dari balik tumpukan kain batik. Ia menatap Pak Kiai Zuhri tanpa berkedip. Tubuh Pak Kiai Zuhri menegang, namun ia tetap menahan diri, membaca doa dalam hati. Makhluk itu bergerak perlahan, mengitari gerobak Mbah Mintok, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas gelap yang seperti asap pekat. Datanglah, datanglah ke dalamnya. Suara bisikan itu kini bercampur dengan rintihan halus, seperti ribuan suara yang tertahan, menuntut perhatian. Pak Kiai Zuhri menundukkan kepala, berusaha fokus pada tasbih di tangannya. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus memusatkan seluruh energi spiritualnya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan gaib itu. Seakan ada tengen-tengen halus yang ingin menariknya ke dalam mangkuk yang telah ia makan. Di sekitar pasar, orang-orang mulai bergerak dengan gerakan lambat yang tidak wajar. Beberapa seolah menari dengan ritme yang tidak dimengerti. Tubuh mereka kaku, namun mengalir, mengikuti bisikan yang sama dengan yang masuk ke telinga Pak Kiai Zuhri. Ia menyadari, ini bukan sekadar sihir biasa. Ini adalah pengaruh langsung dari dunia lain, yang memanfaatkan manusia sebagai media untuk memasuki dunia nyata. Pak Kiai Zuhri menelan bulat-bulat, menahan rasa panik yang ingin muncul. Ia memusatkan diri, membacakan ayat-ayat yang menenangkan hati. Namun setiap kali ia mengucapkan doa, bayangan kambing hitam itu menunduk, mendekat sedikit, menatapnya seakan menilai kekuatan imannya. Ia merasakan napas makhluk itu di sekelilingnya, walau tidak ada udara yang bergerak. Malam itu, waktu di pasar Klewer terasa melambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Pak Kiai Zuhri sadar, jika ia gagal mengendalikan diri, ia bisa terseret ke dunia yang tak bisa kembali. Bisikan dari mangkuk bubur telah menjadi lebih intens, menembus masuk ke pikiran, menghadirkan bayangan yang menari di tepi penglihatannya dengan tekad yang kuat. Pak Kiai Zuhri menutup mata, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan berbisik lirih, "Aku tidak akan terseret. Dengan Allah, aku akan bertahan." Seketika itu juga, bayangan kambing hitam itu berhenti bergerak sejenak, menatap langsung ke hatinya. Dunia di sekitarnya seakan menahan napas, menunggu hasil dari keteguhan iman Pak Kiai Zuhri. Dan dari balik gerobak, suara Mbah Mintok terdengar lagi, berat namun halus, seperti angin malam yang merayap. "Kiai, malam ini, kau akan melihat apa yang tak pernah dilihat manusia biasa, dan kau akan merasakan bisikan dari dunia yang seharusnya tersembunyi." Pak Kiai Zuhri menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menembus ke tulang belakangnya. Ia tahu, pertarungan dengan bisikan gaib baru saja dimulai, dan malam panjang di pasar Klewer itu akan menjadi awal dari ujian iman, kekuatan spiritual, dan keberanian yang sejati. Pak Kiai Zuhri berdiri di tengah pasar Klewer yang malam itu tampak berubah menjadi medan bayangan dan bisikan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawah kaki menahan pergerakannya. Hawa di sekitarnya semakin pekat. Udara hangat bercampur aroma anyir bubur gaib Mbah Mintok menyelimuti seluruh pasar. Dan dari tepian penglihatan, bayangan kambing hitam raksasa dengan mata merah menyala terus mengintai, mengikuti setiap geraknya. Di sekitar gerobak Mbah Mintok, orang-orang mulai bergerak aneh. Beberapa menatap kosong ke arah bubur yang sudah habis. Beberapa lagi tersenyum tipis. Wajah mereka datar, seperti kehilangan kesadaran. Ada yang perlahan melangkah maju, seolah ada magnet tak terlihat menarik mereka. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbihnya lebih erat, berusaha membaca doa pelindung dengan suara lirih. Tapi setiap kata yang diucapkan terasa seakan digelapkan oleh kekuatan gaib yang menutupi pasar itu. "Pak Kiai, jangan takut, jangan menolak." Bisikan itu kembali, kali ini lebih tegas, seperti mengalir dari tanah dan udara sekaligus. Jantung Pak Kiai Zuhri berdegup cepat, tapi ia menahan diri. Ia tahu,
sekali saja tergoda oleh rasa takut, bisikan itu akan semakin kuat, menariknya ke dalam kegelapan yang tidak bisa dibayangkan manusia biasa. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar, bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang berada di luar nalar. Bayangan kambing itu bergerak mendekat dengan gerakan lambat namun pasti. Setiap langkah meninggalkan jejak gelap yang seperti asap pekat. Pak Kiai Zuhri menatap tajam, mencoba menahan diri agar tidak panik. Ia menutup mata sejenak, memusatkan energi spiritual, dan melantunkan doa panjang yang dipelajari sejak muda. Namun dunia di sekitarnya semakin kacau. Lampu-lampu pasar berkelip, bayangan pedagang memanjang menjadi bentuk-bentuk tak berbentuk yang berputar-putar di sekitarnya. Suara-suara pasar yang normal hilang, diganti oleh desahan, rintihan, dan bisikan tak kasat mata yang terus menembus pikirannya. Hati Pak Kiai Zuhri berdebar, tetapi ia tetap teguh, mengetahui bahwa hanya dengan iman ia bisa bertahan menghadapi teror malam itu. Dari balik gerobak, Mbah Mintok menatap Pak Kiai Zuhri dengan mata yang tampak lebih dalam dari lubang waktu. "Kiai, lihatlah, malam ini adalah malam pengujian. Siapa yang kuat, siapa yang lemah, semua akan terlihat." Suara itu berat, bergetar, dan terasa menembus hingga ke tulang belakang. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, mengetahui bahwa kata-kata itu bukan hanya ancaman, tetapi peringatan tentang kengerian yang akan segera nyata. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di pasar mulai bergerak lebih cepat. Sosok kambing hitam raksasa itu meloncat ke udara dengan gerakan tak wajar, menimbulkan suara gemuruh yang bergema ke seluruh pasar. Beberapa pedagang yang panik mencoba lari, tapi kaki mereka terasa berat, seperti tertahan oleh tarikan tak terlihat. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbih, melantunkan doa lebih keras, menahan diri agar tidak terseret ke dalam pusaran gaib yang mulai mengelilinginya. Makhluk-makhluk kecil lain muncul dari bayangan, sosok manusia tanpa wajah. Tubuhnya bergetar dan memanjang, bergerak cepat di antara kios-kios pasar. Mereka mengitari Pak Kiai Zuhri, menatapnya dengan kekosongan yang menakutkan. Ia bisa merasakan hawa mereka, dingin menusuk tulang, tapi ia tetap berdiri tegak, mengandalkan kekuatan iman yang selama ini dibangun sejak muda. Mbah Mintok berdiri di tengah gerobaknya, tersenyum tipis, mengangkat tangan seolah memberi perintah. Bayangan kambing hitam itu mengeluarkan suara geram rendah, dan makhluk-makhluk kecil lain bergerak serentak, mengelilingi Pak Kiai Zuhri. Hawa di sekitarnya seperti menekan dada, membuat napasnya berat, tapi ia tetap berdoa tanpa henti. Di saat kritis itu, Pak Kiai Zuhri merasakan aura lain yang muncul, lebih lembut namun kuat, seperti energi perlindungan yang menembus pusaran kegelapan. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian kekuatan, tetapi pertarungan antara iman dan kegelapan murni yang ingin menelan jiwa manusia. Ia menekan tasbih dengan lebih kuat, membaca doa yang lebih panjang dan mantap, menghadapi gerombolan bayangan yang mencoba menaklukkannya. Langkah demi langkah, bayangan-bayangan itu perlahan menjauh, terasa seperti menilai kekuatan Pak Kiai Zuhri. Tapi ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanyalah awal dari pertarungan panjang. Pasar Klewer yang biasa riuh kini menjadi medan yang sunyi, namun penuh dengan ancaman yang tidak terlihat, menunggu siapapun yang lengah. Dan dari balik gerobak Mbah Mintok, terdengar suara yang menusuk telinga, berat dan tegas. "Kiai, malam ini kau melihat sekilas, tapi malam-malam berikutnya kau akan tahu apa yang tersembunyi di balik bubur gaib ini." Pak Kiai Zuhri menarik napas panjang, merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu, ketegangan, teror, dan misteri belum usai. Malam di pasar Klewer baru saja dimulai, dan kengerian yang nyata, yang bisa dirasakan oleh jiwa dan tubuh sekaligus, akan segera menguji keteguhan iman, serta keberanian sejatinya. Pak Kiai Zuhri berdiri terpaku, napasnya berat, tasbih digenggam erat. Pasar Klewer yang biasanya riuh, kini terasa seperti medan hening yang dipenuhi ancaman. Bayangan-bayangan gaib masih berkeliling, menunggu setiap gerakannya. Namun, di tengah ketegangan itu, Mbah Mintok memulai langkah yang lebih berani. Ia berdiri perlahan dari gerobaknya, wajahnya diterangi cahaya lampu yang temaram. Namun sorot matanya seolah menyala dengan kekuatan yang tidak berasal dari dunia manusia. "Kiai, kau harus tahu," kata Mbah Mintok dengan suara berat namun tenang, "bubur yang kau makan bukan sekadar makanan. Ia adalah jembatan,
pengikat dan cermin bagi jiwa manusia. Siapa yang lemah akan terseret. Siapa yang kuat akan melihat kebenaran yang tersembunyi. Pak Kiai Zuhri menahan napas, merasakan getaran di udara. Kata-kata Mbah Mintok bukan sekadar penjelasan, itu adalah peringatan, sekaligus pengungkapan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari, kekuatan di balik bubur itu tidak hanya memanipulasi dunia nyata, tapi juga merambat ke dalam jiwa manusia, menguji iman, keberanian, dan kesadaran spiritual. Bubur ini dibuat dari daging, bukan sembarang daging, lanjut Mbah Mintok. Matanya menatap tajam Pak Kiai Zuhri. Setiap tulang, setiap darah, setiap aroma menyimpan energi makhluk yang tak kasat mata. Ia menunggu pengorbanan, menunggu jiwa yang lengah untuk diikat. Dan kau, Kiai, kau sudah mulai dipanggil. Pak Kiai Zuhri menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, jika tidak segera menguatkan diri, bisikan dan tarikan gaib akan semakin menekan kesadarannya. Ia membaca doa lebih cepat, menggerakkan tasbih dengan ritme mantap, mencoba menahan tarikan halus yang terasa seperti tangan-tangan gaib mencoba menariknya ke dalam pusaran hitam. Mbah Mintok melangkah mendekat, seolah bisa merasakan energi spiritual Pak Kiai Zuhri. Jangan anggap ini sekadar permainan. Aku telah menunggu lama seseorang seperti dirimu. Kau memiliki iman yang kuat, namun malam ini akan menjadi ujian terberatmu. Dunia manusia hanya permukaan. Di baliknya, ada kegelapan yang menunggu untuk dimanfaatkan. Di saat itu, bayangan kambing hitam raksasa yang mengikuti Pak Kiai Zuhri sejak tadi bergerak mendekat. Suara geram rendah bergema di seluruh pasar, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Makhluk itu bukan hanya menatap, tapi seakan menilai kekuatan jiwa dan iman Pak Kiai Zuhri. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbih lebih erat, menatap makhluk itu dengan mata seteguh baja. Ia membaca doa panjang, membentengi diri dengan iat-iat yang selama ini ia pelajari. Namun bisikan dari bubur haib terus menembus pikirannya. Suara-suara ribuan makhluk halus yang terperangkap di dalamnya, merayu, mengintimidasi, dan menggoda untuk menyerah. Lihatlah, Kiai, ini baru permulaan, kata Mbah Mintok. Matanya menyorot tajam. Bubur ini adalah kunci untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia yang tersembunyi. Malam ini, kau akan memahami kekuatan yang selama ini manusia takut untuk menyebutnya. Pak Kiai Zuhri menelan bulat-bulat, menahan rasa takut yang mencoba merayap ke dalam kesadarannya. Ia merasakan tarikan halus, seperti pusaran energi yang mencoba menyeretnya, memisahkan tubuh dan jiwa. Namun ia tetap tegak, melawan setiap tarikan dengan doa, wirid, dan fokus spiritual. Di sekeliling pasar, bayangan manusia tanpa wajah muncul lebih banyak. Mereka mengitari Pak Kiai Zuhri, berputar dengan ritme yang menakutkan. Napas mereka terasa dingin, menusuk kulit. Namun, Pak Kiai Zuhri tidak bergerak mundur. Sebaliknya, ia menatap mereka dengan tenang, mengalirkan energi spiritual yang membuat Baanggen-Bianggen itu berhenti sesaat, seakan menimbang kekuatan lawannya. Mbah Mintok mengangkat tangan, dan tiba-tiba suara bisikan berubah menjadi rintihan halus. Kiai, kau melihat, kau merasakan. Namun, kau belum menyentuh inti kekuatan ini. Bubur ini bukan sekadar pengikat jiwa, tapi juga pintu bagi ritual yang lebih besar. Ritual yang akan menunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Pak Kiai Zuhri menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian fisik atau mental. Ini adalah ujian spiritual yang menuntut kesadaran penuh terhadap dunia gaib, kemampuan untuk tetap teguh menghadapi tarikan kegelapan, dan kekuatan iman untuk menahan bisikan yang mencoba membolak-balik hati. Malam di pasar Klewer terasa semakin pekat. Bayangan-bayangan mengelilinginya. Aroma bubur gaib semakin menyengat, dan bisikan ribuan makhluk halus terus menghantui pikirannya. Pak Kiai Zuhri menutup mata, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan menggumamkan doa panjang, mencoba menahan tarikan pusaran gaib yang semakin kuat. Mbah Mintok tersenyum tipis. Kiai, malam ini kau melihat sebagian dari rahasiaku, tapi ritual sesungguhnya akan segera dimulai. Dan saat itu, kau akan menyadari bahwa bubur gaib ini hanyalah permulaan dari kengerian yang menanti. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, merasa bulu kuduknya merinding. Ia tahu, pengungkapan rahasia Mbah Mintok bukanlah akhir, tetapi awal dari pertarungan spiritual yang jauh lebih berat, di mana iman, keberanian,
dan kesadaran batinnya akan diuji hingga batas terakhir. Dan dari balik sorot mata Mbah Mintok, terdengar bisikan terakhir malam itu. Kiai, Basir, malam-malam berikutnya, kau akan memasuki dunia yang seharusnya tersembunyi dari manusia biasa. Malam semakin larut. Pasar Klewer yang biasanya riuh oleh langkah kaki pedagang dan suara tawar-menawar, kini berubah menjadi medan sunyi yang mencekam. Hanya terdengar desah angin yang menyusup melalui tenda-tenda kain, bercampur dengan aroma bubur gaib Mbah Mintok yang semakin pekat dan menguar ke setiap sudut pasar. Pak Kiai Zuhri berdiri tegak, tasbih di tangan, menahan napas, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bayangan kambing hitam raksasa yang sejak tadi mengintai, kini muncul lebih nyata. Menginjak lantai, dengan suara berat yang bergema, mata merahnya menatap lurus ke Pak Kiai Zuhri, berkilat seperti bara api yang menembus kegelapan. Setiap gerakannya meninggalkan bekas gelap di tanah, seperti asap pekat yang merambat ke arah Pak Kiai Zuhri. Napasnya terasa berat, tapi ia tetap tegak, menahan diri dengan doa dan wirid panjang. Tiba-tiba, bayangan manusia tanpa wajah muncul dari setiap sudut pasar. Tubuh mereka lentur, memanjang, dan bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka mengelilingi Pak Kiai Zuhri, mengitari gerobak Mbah Mintok, menatapnya dengan kekosongan yang menusuk tulang. Setiap kali Pak Kiai Zuhri melangkah, bayangan itu bergerak bersamanya, seakan menahan gerakannya, menekan kesadarannya. Mbah Mintok berdiri tenang di tengah gerobaknya, tersenyum tipis, matanya menyala dengan sorot yang menembus jiwa. Kiai, malam ini kau akan merasakan sendiri kekuatan yang selama ini tersembunyi dari manusia. Bubur ini hanyalah permulaan. Dunia yang kau kenal hanyalah kulit luar. Di baliknya ada kegelapan yang menunggu untuk menguasai siapapun yang lengah. Pak Kiai Zuhri menggenggam tasbih lebih erat, membaca doa perlindungan dengan suara nyaris bergetar. Setiap kata yang diucapkan seperti membentuk perisai di sekeliling tubuhnya, menahan tarikan pusaran gaib yang mencoba menyeretnya ke dunia lain. Namun semakin kuat ia membaca doa, semakin nyata juga teror yang muncul. Bayangan kambing itu tiba-tiba melompat ke udara, menimbulkan suara gemuruh yang bergema ke seluruh pasar. Makhluk-makhluk lain bergerak serentak, membentuk lingkaran menakutkan di sekeliling Pak Kiai Zuhri. Tubuhnya terasa berat, dada sesak, namun ia tetap menahan diri. Setiap napas yang diambil terasa seperti disedot oleh energi gelap yang mengelilinginya. Di saat genting itu, Pak Kiai Zuhri merasakan aura perlindungan lain muncul. Energi lembut namun kuat mengalir dari dalam dirinya, membentengi jiwanya dari serangan gaib yang mencoba memasuki kesadarannya. Ia menyadari bahwa ini adalah pertarungan spiritual yang menuntut seluruh fokus, keteguhan iman, dan konsentrasi tanpa celah. Mbah Mintok mengangkat tangan, dan suara bisikan ribuan makhluk halus terdengar serentak, bergema di seluruh pasar. Kiai, serahkan dirimu, ikuti arus kami. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, menahan diri untuk tidak panik. Ia menekankan seluruh energi spiritualnya, membaca doa lebih panjang, mengalirkan kekuatan iman ke seluruh tubuhnya. Bayangan-bayangan itu mulai mundur perlahan, seperti menilai kekuatan lawannya. Namun, Pak Kiai Zuhri tahu, ini bukan kemenangan. Ia bisa merasakan tarikan yang lebih kuat menanti di ritual berikutnya, ketika Mbah Mintok akan memunculkan seluruh kekuatan gaibnya. Setiap detik terasa seperti jam, dan malam panjang ini belum berakhir. Di tengah ketegangan itu, beberapa pedagang yang awalnya panik, kini tampak membeku. Mata kosong mereka menatap Pak Kiai Zuhri dan bubur gaib Mbah Mintok. Ada aura hipnotis yang menempel pada mereka, seolah energi Mbah Mintok merambat ke setiap orang yang berada di dekat gerobaknya. Pak Kiai Zuhri menelan bulat-bulat, merasakan bulu kuduknya merinding, tetapi ia tetap berdiri, menahan setiap bisikan dan tarikan yang mencoba melemahkan jiwanya. Mbah Mintok menatapnya dengan tajam, lalu berbisik, "Kiai, kau telah melewati ujian awal, tapi ini belum apa-apa. Ritual puncak akan segera dimulai, dan saat itu kau akan tahu seberapa dalam kekuatan bubur gaib ini menjerat manusia." Pak Kiai Zuhri menarik napas panjang, bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia sadar, malam ini adalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan antara iman dan kegelapan, antara manusia dan makhluk gaib
yang menunggu kesempatan untuk menguasai dunia nyata. Dan dari balik senyum Mbah Mintok, terdengar satu kata yang menembus malam. Bersiaplah, Kiai, karena teror sejati baru saja dimulai. Udara malam di pasar Klewer semakin pekat. Aroma bubur hype Mbah Mintok melingkupi seluruh pasar. Lampu temaram berkelip-kelip, menimbulkan bayangan panjang yang menari liar di antara los dan tenda. Pak Kiai Zuhri berdiri di tengah medan ketegangan itu, tasbih di tangan. Hati dan pikirannya tegang seperti busur yang siap menembakkan panah. Ia menyadari bahwa ritual yang selama ini menjadi rahasia Mbah Mintok kini akan segera dimulai. Mbah Mintok mengangkat tangannya perlahan. Suara serak namun beratnya menggema ke seluruh pasar. Kiai, malam ini kau akan melihat inti dari bubur gaib. Ini bukan sekadar ujian iman. Ini adalah pertarungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Siapa yang lemah, I can test her, dan siapa yang kuat akan mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Tipet, bayangan kambing hitam raksasa yang selama ini mengintai Pak Kiai Zuhri muncul di tengah pasar, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang langkah kaki pedagang. Mata merahnya menyala bagaikan bara api, menatap Pak Kiai Zuhri dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh makhluk itu seolah menyerap cahaya lampu, menjadikan pasar seperti lautan gelap yang beriak oleh bayangan menakutkan. Dari balik gerobak, makhluk-makhluk kecil lain muncul. Tubuh mereka memanjang, wajah tanpa ekspresi, bergerak dengan ritme tak wajar, mengelilingi Pak Kiai Zuhri. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak gelap, seperti noda hitam yang merayap perlahan di tanah. Napas Pak Kiai Zuhri terasa berat, dada sesak, tetapi ia menahan diri dengan doa-doa panjang, membentengi jiwanya dari serangan gaib. Mbah Mintok menutup mata, mulutnya bergerak tanpa suara, melantunkan mantra yang tidak bisa dimengerti. Udara di sekitar gerobaknya berputar, membentuk pusaran energi gelap yang memisahkan Pak Kiai Zuhri dari pedagang lain. Seketika, orang-orang di pasar menjadi saksi hening, membeku di tempat, mata kosong menatap ritual yang sedang berlangsung. Aroma bubur gaib semakin pekat, menusuk hidung dan paru-paru, seakan menembus setiap celah kesadaran Pak Kiai Zuhri. Datanglah, Kiai, masuki inti kekuatan ini, bisik Mbah Mintok. Suaranya terdengar di dalam kepala Pak Kiai Zuhri, bukan hanya di telinga. Tubuhnya bergetar, pikiran terasa tertarik ke dalam pusaran gelap yang muncul dari mangkuk bubur yang telah dimakannya sebelumnya. Ia menelan ludah, menahan rasa takut, dan memusatkan seluruh energi spiritualnya. Bayangan kambing hitam itu meloncat ke udara, menimbulkan suara gemuruh yang bergema di seluruh pasar. Makhluk-makhluk lain mengikuti, membentuk lingkaran yang semakin sempit di sekeliling Pak Kiai Zuhri. Ia merasakan tarikan halus dari arah pusaran gelap, tangan-tangan gaib yang ingin menyeretnya, menembus setiap lapisan pertahanan spiritual yang ia bangun. Pak Kiai Zuhri menutup mata, mengucapkan doa dalam hati dengan suara hampir bergetar. Ia menekankan seluruh kekuatan spiritualnya, mengalirkan energi iman ke setiap anggota tubuh, membentengi jiwanya dari tarikan yang ingin menyeretnya ke dunia lain. Bayangan-bayangan kecil itu menghentak, menjerit, tetapi tetap mundur perlahan. Menilai kekuatan yang dihadapi, Mbah Mintok membuka matanya perlahan. Senyum tipis masih terukir di wajahnya. Kiai, kau mampu bertahan hingga saat ini, tapi ritual sesungguhnya baru saja dimulai. Malam ini, kau akan tahu seberapa dalam kekuatan bubur gaib menjerat manusia, dan kau akan menghadapi ujian yang tidak bisa ditawar. Tiba-tiba, pusaran energi gelap menyelimuti Pak Kiai Zuhri. Suara bisikan ribuan makhluk halus terdengar serentak, menembus pikiran, menimbulkan rasa sakit halus di kepala. Tubuhnya terasa berat, nyaris jatuh, tetapi ia menahan diri dengan doa panjang dan tasbih di tangan. Setiap langkah dan napas terasa seperti perjuangan antara iman dan kegelapan murni yang mencoba menguasai tubuh dan jiwa. Di tengah pusaran itu, Pak Kiai Zuhri melihat sekilas inti ritual Mbah Mintok. Mangkuk bubur yang telah dimakannya kini memancarkan cahaya gelap yang berdenyut, seperti jantung makhluk gaib. Di dalamnya, bayangan ribuan makhluk halus terperangkap. Rintihan dan bisikan mereka bercampur menjadi satu, menuntut pengorbanan jiwa manusia yang melewati ambang batas. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar ujian,
tapi pertarungan langsung antara dunia nyata dan dunia haib yang selama ini tersembunyi. Ia menekankan seluruh kekuatan iman dan spiritual, menahan setiap tarikan, setiap bisikan, setiap ancaman. Ia tahu, jika gagal, tarikan itu akan menyeretnya ke dunia gelap yang tidak akan kembali. Malam itu, pasar Klewer berubah menjadi medan ritual. Setiap detik terasa seperti jam, setiap napas terasa seperti perjuangan. Pak Kiai Zuhri berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar, menghadapi ritual terakhir Mbah Mintok dengan tekad dan iman yang tak tergoyahkan. Dan dari balik senyum Mbah Mintok, terdengar bisikan terakhir yang menusuk hati. Kiai, malam ini kau akan melihat seberapa dekat manusia dengan kegelapan. Dan apakah imanmu cukup untuk menahan pusaran gaib ini? Pak Kiai Zuhri menelan napas panjang, menyadari bahwa klimaks teror, misteri, dan pertarungan spiritual baru saja dimulai. Malam di pasar Klewer terasa semakin pekat, seolah kegelapan itu menelan seluruh cahaya lampu. Aroma bubur gaib Mbah Mintok menempel di setiap pori udara, menusuk hidung dan paru-paru, membuat napas Pak Kiai Zuhri terasa berat. Bayangan-bayangan gaib mengelilinginya semakin nyata, menari liar di antara tenda-tenda pasar, mengintimidasi setiap langkahnya. Bayangan kambing hitam raksasa melompat ke udara, matanya yang merah bagaikan bara api menyala, menatap Pak Kiai Zuhri dengan intensitas yang menembus jiwa. Makhluk itu bergerak cepat, mengitari Pak Kiai Zuhri, meninggalkan jejak gelap yang merayap di lantai pasar. Tubuhnya terasa gemetar, dada sesak, namun ia menahan diri, membaca doa panjang, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, bayangan manusia tanpa wajah muncul dari setiap sudut pasar. Mereka memanjang, wajah kosong menatap Pak Kiai Zuhri, bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, membentuk lingkaran menakutkan. Napas mereka dingin menusuk tulang, dan setiap langkah meninggalkan bekas gelap yang merambat perlahan di tanah. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, menahan rasa panik, dan menekankan seluruh energi spiritualnya. Mbah Mintok berdiri di tengah gerobaknya, senyum tipis di wajahnya tetap menakutkan. Kiai, malam ini kau akan merasakan sendiri kengerian yang tak bisa dibayangkan manusia. Bubur ini hanyalah gerbang menuju dunia yang selama ini tersembunyi. Siapa yang lemah akan terseret, dan siapa yang kuat akan menghadapi inti dari rahasia ini. Pusaran energi gelap tiba-tiba muncul di sekitar Pak Kiai Zuhri. Suara ribuan makhluk halus terdengar serentak, menembus pikirannya, menimbulkan rasa sakit halus di kepala. Tubuhnya terasa berat, nyaris terhuyung, tetapi ia menahan diri dengan doa panjang dan tasbih di tangan. Setiap tarikan pusaran gaib terasa seperti tenggen-tanggen, tak terlihat mencoba menyeretnya ke dalam dunia lain. Mata Pak Kiai Zuhri menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Dari mangkuk bubur gaib yang telah ia makan, muncul bayangan ribuan makhluk halus. Rintihan dan bisikan mereka bercampur menjadi satu, menuntut pengorbanan jiwa. Mereka bergerak cepat, seperti siap melompat keluar dari mangkuk dan menyerang siapapun yang berada di sekitarnya. Dengan tekad kuat, Pak Kiai Zuhri menutup mata, memusatkan seluruh energi spiritualnya, dan mulai melafalkan doa perlindungan dengan suara yang tegas. Setiap kata terasa seperti cahaya yang menembus kegelapan, membentuk perisai tak terlihat yang menahan serangan makhluk-makhluk gaib. Bayangan-bayangan itu berkerumun, menjerit, dan mencoba menyerang, tetapi tidak mampu menembus benteng iman Pak Kiai Zuhri. Mbah Mintok mengangkat tangan, dan pusaran energi menjadi lebih kuat. Bayangan kambing hitam meloncat, makhluk-makhluk kecil bergerak bersamaan, membentuk lingkaran yang semakin sempit. Napas Pak Kiai Zuhri terasa berat, tubuhnya gemetar, namun ia tetap tegak. Ia tahu, hanya dengan iman dan fokus yang tak tergoyahkan, ia bisa bertahan menghadapi kengerian yang nyata ini. Tiba-tiba, bayangan kambing hitam itu melompat langsung ke arah Pak Kiai Zuhri. Dengan cepat, ia membaca doa dengan ritme cepat, memusatkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Saat makhluk itu hampir menyentuhnya, tubuhnya terpancar cahaya perlindungan yang membuat bayangan kambing itu tersentak, mengerem, dan mundur perlahan. Mbah Mintok menatap Pak Kiai Zuhri dengan sorot mata menyala. Kiai, kau kuat, tapi ini belum akhir. Ritual puncak akan segera memuncak, dan saat itu kau akan menghadapi ujian terakhir, di mana iman, keberanian,
dan kesadaran batinmu diuji hingga titik terakhir. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, napasnya terengah, dan menahan bulu kuduk yang berdiri. Ia sadar bahwa pertarungan malam ini bukan sekadar menghadapi bayangan atau makhluk gaib biasa. Ini adalah pertarungan langsung antara dunia nyata dan dunia gaib, di mana setiap kesalahan kecil bisa menjerumuskannya ke kegelapan abadi. Suara ribuan bisikan terdengar mengelilinginya, menyerang pikiran, mencoba menakut-nakuti dan menggoyahkan konsentrasi. Namun Pak Kiai Zuhri tetap teguh, menekankan seluruh kekuatan spiritualnya, mengalirkan energi doa ke setiap sel tubuhnya. Bayangan-bayangan itu mencoba menyerang lagi, tetapi cahaya perlindungan yang terpancar dari dirinya menahan serangan mereka. Dan dari balik senyum tipis, Mbah Mintok terdengar satu kata yang menusuk malam. Kiai, ujian terakhir akan segera dimulai, dan kau akan menghadapi kengerian yang tak pernah dibayangkan manusia biasa. Pak Kiai Zuhri menarik napas panjang, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal fisik atau mental, tetapi ujian batin yang akan menentukan apakah imannya cukup kuat untuk menghadapi pusaran kegelapan dunia gaib. Malam itu, Pasar Klewer menjadi medan peperangan antara cahaya iman dan gelapnya dunia yang tersembunyi. Malam di Pasar Klewer telah mencapai puncaknya. Setiap langkah terasa seperti menembus ruang dan waktu. Setiap napas bagaikan pertarungan antara hidup dan jiwa. Aroma bubur gaib Mbah Mintok masih pekat, melingkupi seluruh pasar, menimbulkan tekanan di dada Pak Kiai Zuhri. Ia berdiri tegak, tasbih di tangan. Seluruh tubuh dan jiwanya penuh kewaspadaan. Bayangan-bayangan gaib yang mengelilinginya bergerak lebih liar dari sebelumnya, siap menyerang setiap celah yang lemah. Mbah Mintok tersenyum tipis, matanya menyala. Sorotnya menembus kegelapan dan menatap Pak Kiai Zuhri, seperti menilai jiwa yang sudah lama ia tunggu. Kiai, malam ini kau akan menyaksikan kebenaran. Bubur yang kau makan adalah pengikat, penghubung, dan kunci. Ia memanggil mereka yang tersembunyi di balik dunia manusia, makhluk-makhluk yang selama ini kau tidak pernah lihat, yang hanya menunggu kesempatan untuk merasuki dunia nyata. Tiba-tiba bayangan kambing hitam raksasa meloncat ke udara, menggeram keras, mata merah menyala bagaikan bara api. Tubuhnya melayang di udara, meninggalkan jejak gelap yang menyebar ke seluruh pasar. Makhluk-makhluk kecil tanpa wajah muncul bersamaan, mengelilingi Pak Kiai Zuhri dengan ritme menakutkan, meninggalkan noda hitam yang merayap di lantai seperti asap pekat. Pak Kiai Zuhri menelan ludah, menahan napas, dan menekankan seluruh kekuatan spiritualnya. Ia membaca doa panjang, membentengi diri, mencoba menahan tarikan pusaran gaib yang semakin kuat. Bisikan ribuan makhluk terdengar serentak, menembus pikiran, menimbulkan rasa sakit halus di kepala. Tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke dalam kegelapan yang muncul dari mangkuk bubur gaib yang telah ia makan sebelumnya. Mbah Mintok menutup mata sejenak, kemudian membuka dengan sorot mata yang lebih menyala. Kiai, kau sudah kuat. Tapi kekuatan ini adalah ujian terakhir. Jika imanmu goyah, kau akan terseret. Jika tetap teguh, kau akan melihat rahasia yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba pusaran energi muncul, membentuk lingkaran besar di sekitar Pak Kiai Zuhri. Cahaya gelap dan biangan-biangan gaib berputar liar, menyerang dan menjerit, mencoba menembus benteng spiritualnya. Pak Kiai Zuhri menutup mata, menekankan seluruh konsentrasi, memusatkan energi doa ke setiap sel tubuhnya. Bayangan-bayangan itu berteriak, mencoba menariknya ke dalam pusaran kegelapan. Namun, cahaya iman yang terpancar dari dirinya menahan serangan mereka. Di saat kritis itu, Pak Kiai Zuhri melihat inti rahasia bubur gaib dari mangkuk yang telah ia makan. Muncul ribuan bayangan kecil makhluk halus, membentuk satu tubuh besar yang berdenyut seperti jantung kegelapan. Rintihan mereka bercampur menjadi satu, menuntut pengorbanan jiwa manusia yang melewati ambang batas. Ia sadar, inilah inti ritual Mbah Mintok, titik di mana dunia manusia dan dunia gaib hampir menyatu dengan keberanian dan keteguhan iman. Pak Kiai Zuhri menahan napas, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan melafalkan doa terpanjang yang pernah ia pelajari. Cahaya perlindungan memancar dari tubuhnya, menembus pusaran gelap, menahan serangan bayangan-bayangan gaib. Bayangan kambing hitam terhuyung mundur,
makhluk-makhluk kecil berhenti bergerak. Seolah menilai kekuatan lawan yang tak bisa mereka taklukkan, Mbah Mintok menatapnya lama, kemudian menundukkan kepala perlahan. Suara bisikannya terdengar, berat namun tenang. Kiai, kau telah melewati ujian malam ini. Kau kuat, dan imanmu cukup untuk menahan kegelapan. Tapi ingat, kekuatan ini selalu ada, menunggu yang lengah. Bubur gaib ini hanyalah gerbang menuju dunia yang manusia tidak seharusnya sentuh. Pasar Klewer perlahan kembali normal. Pedagang yang membeku mulai bergerak, wajah mereka kembali hidup. Meski kebingungan dan ketakutan masih terpancar, bayangan-bayangan gaib menghilang satu persatu, meninggalkan udara yang berat, namun lebih tenang. Pak Kiai Zuhri menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, napasnya masih terengah, tetapi hatinya penuh syukur karena bisa bertahan. Mbah Mintok tersenyum tipis, lalu perlahan menyingkir dari gerobaknya. Suaranya terdengar terakhir sebelum menghilang di kegelapan. Kiai, ingatlah, malam ini kekuatan gaib selalu ada, menunggu jiwa manusia yang lengah. Dan suatu hari, jika kau lupa, aku akan menunggumu kembali. Pak Kiai Zuhri menatap kosong ke gerobak yang kini kosong. Rasa lega bercampur hawa ngeri masih menyelimuti dirinya. Ia tahu, malam ini bukan hanya ujian, tetapi pelajaran tentang batas manusia, iman, dan dunia gaib yang selama ini tersembunyi di balik realitas. Dan ketika fajar mulai menembus pasar Klewer, cahaya matahari menyingkirkan bayangan terakhir, Pak Kiai Zuhri menarik napas panjang. Ia tersadar, rahasia bubur gaib Mbah Mintok telah terungkap. Teror malam itu telah berlalu, namun kenangan dan bisikan gaib akan selalu membekas di dalam dirinya, mengingatkan bahwa dunia ini lebih gelap daripada yang bisa dilihat mata manusia biasa.